Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada saat ini, dimanapun kita berada. Kita percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah pada saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Di hari Minggu ini kami bersyukur, kami ada lagi semua karena anugerah-Mu. Penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah berjalan sungguh begitu luar biasa. Kami boleh mengalami berkat kebaikan Tuhan. Kami alami sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan yang sempurna. Di waktu yang indah ini kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Lawat setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dan kuasa-Mu mengubahkan kami, memberikan kami kekuatan baru dan kesegaran di dalam Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Ada dalam berkat, penyertaan, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 106 ayat yang pertama berkata, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita mau memuji, menyembah Tuhan, menyanyi, bersorak, berglori bagi Tuhan. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan, sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap hari, sebab Dia baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sebabnya kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum dan hormat akan semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Pujian syukur kami
sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, katakan Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih
saat ini Tuhan, hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang akan dia sampaikan hari ini benar-benar seturut dengan kehendak dan mau-Mu Tuhan. Hati kami siap untuk dengar dan terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di Minggu Palem ini. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Tanpa terasa saudara kita sudah ada di posisi 1 minggu sebelum Minggu Paskah. Dan minggu ini disebut dengan Minggu Palem, mengingat peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut oleh banyak orang. Mereka menghamparkan daun-daun dan ranting-ranting palem menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Minggu Palem ini saudara kita akan belajar tentang satu perintah, satu pesan Tuhan yang sungguh luar biasa, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberikan perintah saling mengasihi, bukan perintah saling membunuh, saling membenci, saling menyakiti, tapi dia memberikan satu perintah yang mulia. Bukan perintah manusia, saudara. Bukan perintah dari malaikat. Tapi ini adalah perintah dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan kita akan sama-sama belajar tentang perintah ini dengan memohonkan hikmat, pengertian, dan tuntunan Roh Kudus supaya hati kita terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya. Kita akan membaca bagian ayat dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan. Dan kisah ini sebenarnya suatu peristiwa yang buruk dan contoh yang tidak baik tentang kebencian. Kalau Tuhan mengajar kita untuk mengasihi, maka di dunia ini ada begitu banyak kebencian. Tahun 1935, seorang pria, seorang bapak bernama Donohe menuliskan sebuah surat wasiat untuk 2 orang putrinya. Bunyi dari surat wasiatnya adalah, kepada kedua putri saya, Frances Mary dan Dennis Victoria,
karena sikap mereka yang tidak berbakti kepada seorang ayah yang menyayanginya. Saya meninggalkan masing-masing sejumlah $1 dan kutukan dari seorang ayah. Semoga hidup mereka penuh dengan kesengsaraan, ketidakbahagiaan, dan kesedihan yang memilukan. Semoga kematian mereka segera dan menyiksa. Di bagian terakhir dari surat wasiat itu, Donohe berkata, semoga jiwa mereka beristirahat di neraka dan menderita siksaan berat untuk selama-lamanya. Sungguh saudara membaca surat ini, kita merasa miris karena betapa bencinya Bapak Donohe ini kepada dua anaknya. Seharusnya sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, kita hendaknya mengasihi anak-anak kita, bukan membenci, bukan mengutuki, dan menyumpahi hal-hal yang buruk. Meskipun anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak berkenan, sebagai orang tua, doa dan harapan kita bagi anak-anak adalah agar mereka mengalami keberkatan dan keselamatan serta anugerah dari Tuhan. Kalau hati kita penuh kebencian, maka kita akan mengutuk. Tapi kalau hati kita penuh dengan kasih, maka kita pasti akan memberkati. Selain kisah ini, saudara, ada sebuah kisah lain tentang kasih atau cinta. Di abad yang ke-17, seorang bernama Oliver Cromwell yang menjadi pelindung dari Inggris memberikan hukuman kepada seorang tentara karena kejahatannya. Tentara itu diberi hukuman mati dan eksekusi akan dilakukan pada saat lonceng jam malam berbunyi. Tapi ketika waktunya seharusnya berbunyi bel itu, ternyata bel atau lonceng itu tidak berbunyi. Rupa-rupanya tunangan dari prajurit ini telah naik ke menara tempat lonceng bergantung dan ia berpegangan pada genta lonceng yang besar itu untuk mencegahnya membentur dan menimbulkan suara. Akhirnya ia ketahuan dan ditangkap, dibawa kepada Oliver Cromwell dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi saat di hadapan Cromwell melihat bahwa wanita ini sungguh begitu sudah berkorban. Tangannya memar dan berdarah. Pakaiannya kotor karena naik ke menara. Dan kondisinya pada saat itu menangis di hadapan Cromwell. Melihat itu Cromwell tersentuh dan dia berkata, kekasihmu akan hidup karena pengorbananmu. Betapa karena kasih atau cinta, maka pengorbanan rela dilakukan. Sehubungan dengan kasih, saudara, kita belajar dari ayat-ayat dalam Yohanes pasal 15, ayat 9-17 ini, tentang kasih yang seharusnya kita miliki. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi adalah salah satu perintah yang penting untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Dari ayat-ayat ini, saudara, apa yang kita pelajari mengenai pesan Tuhan tentang kasih? Yang pertama adalah untuk mengasihi dengan benar, kita harus tinggal di dalam kasih Kristus. Di ayat yang ke-9 di situ dikatakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Dan di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus menunjukkan caranya, bagaimana kita tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu dengan melakukan perintah-Nya. Ada banyak orang yang bisa menunjukkan perbuatan kasih di dunia ini. Setiap orang bisa memberi, melakukan hal-hal yang baik, berbuat amal saleh, kebaikan, menolong orang lain. Tapi apa dasar dari kasih itu? Kalau bukan karena kasih Kristus, maka itu bukanlah kasih yang benar. Kita hanya bisa dapat mengasihi dengan benar apabila kita tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira setahun yang lalu ada sebuah parade dari sekelompok komunitas tertentu di sebuah kota. Dan slogan mereka adalah Love is Love, yang berarti cinta adalah cinta, atau kasih adalah kasih. Tapi apa makna cinta yang mereka maksudkan? Itu bukanlah cinta yang benar. Cinta yang benar adalah cinta atau kasih
yang ada di dalam kasih Kristus. Bukan kasih hawa nafsu, bukan kasih yang mengumbar keinginan-keinginan duniawi, tapi kasih yang benar adalah kasih yang berlandaskan pada kebenaran, yaitu pada Kristus Yesus Tuhan kita. Selama kita hidup di luar Kristus, maka kita tidak dapat mengasihi dengan benar. Setiap orang bisa saja punya hati nurani, karena Tuhan sudah menaruhkan itu di dalam setiap hati manusia. Tapi untuk melakukan kasih dan mengasihi dengan benar, syaratnya hanya satu, saudara, yaitu tinggal di dalam kasih Kristus. Ini bukan berbicara soal agama, saudara. Meskipun kita beragama Kristen atau Katolik, tapi kalau kita tidak tinggal di dalam kasih Kristus, maka kita tidak akan pernah dapat mengasihi dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari sini adalah kasihilah orang lain seperti Tuhan telah mengasihi kita. Di ayat yang ke-12 Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Contoh teladan kita dalam mengasihi tidak mengikuti teladan dari artis tertentu, tidak mengikuti teladan dari orang tua kita, tidak mengikuti teladan dari saudara kita, tapi kita mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, yang mana Tuhan telah mengasihi kita, orang yang berdosa, yang mengampuni, menguduskan, membaharui, menebus, dan menyelamatkan, serta memberikan kepada kita anugerah kehidupan yang kekal. Kalau kita mengikuti contoh dari artis atau orang yang terkenal, maka kasih kita tidak akan sempurna. Kasih kita terbatas. Ada banyak orang yang berpendapat, kalau sudah 3 kali melakukan kesalahan, saya akan berhenti mengasihi kamu. Kasih kebanyakan orang ada batasnya, tapi kasih Tuhan tidak ada batasnya, saudara. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu begitu tulus dan mau menerima kita apa adanya. Kasih dari Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Kasih Tuhan tidak melihat kelemahan kita. Tapi kasih Tuhan mau menerima saudara dan saya. Mau membangun kita, membawa kita bangkit, dan mendorong kita untuk maju dalam anugerah-Nya. Memang saudara, secara manusia, seringkali kita merasa berat untuk mengasihi orang. Apalagi orang yang pernah melukai kita. Orang yang menyakiti kita. Yang menggosipkan atau melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Tapi kita tidak perlu mengikuti cara-cara dunia ini. Bagaimana mengasihi. Kita perlu mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam mengasihi. Dan biarlah itu kita lakukan dalam hidup kita. Mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Hal yang ketiga yang kita dapatkan dari firman Tuhan adalah wujud kasih yang terbesar adalah pengorbanan. Di ayat yang ke-13 di situ Tuhan Yesus berkata, "Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Mengasihi tanpa pengorbanan bukanlah kasih yang sesungguhnya. Kasih akan membuat kita berkorban, saudara. Pernah kejadian suatu saat saya menggendong anak saya yang ketiga, dan pada saat itu saya dalam posisi yang tidak stabil dan akan terjatuh. Sebenarnya kalau saya tidak memegang apa-apa atau tidak menggendong anak saya, maka saya bisa meraih sesuatu supaya saya tidak terjatuh. Tapi karena ada anak kami yang masih kecil dalam gendongan saya, dan tangan saya kedua-duanya memegang dia, memegang anak kami, maka saya tidak bisa berpegangan pada apapun. Jadi saya jatuh, dan ketika saya jatuh, saya mengambil posisi yang terbaik supaya anak saya tidak mengalami sakit. Saya tidak mau dia mengalami celaka. Tapi saya membiarkan diri saya menanggung semua rasa sakit akibat terjatuh. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita
Dia mengambil posisi di mana seharusnya kita ada di sana. Dia menanggung segala kutuk akibat dosa kita. Dia tidak mau kita binasa dan mengalami hukuman yang kekal di dalam neraka. Itu sebabnya Tuhan berkorban, mengambil posisi di atas kayu salib, menjadikan dirinya sebagai korban yang suci, kudus dan benar, sebagai penebusan atas segala dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, mari kita wujudkan kasih kepada sesama kita dengan berkorban. Dalam keluarga, terhadap pasangan, suami istri, terhadap orang tua, terhadap anak, mari belajar untuk berkorban. Berkorban itu sakit, saudara. Tapi itulah wujud kasih yang terbesar yang perlu kita nyatakan dan miliki dalam hidup kita. Kasih Kristus akan menolong dan memampukan kita untuk mewujudkan pengorbanan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang keempat yang kita pelajari adalah kasih tidak merendahkan, tapi menyetarakan diri. Di ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Ini adalah hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada para murid-Nya. Dan kita juga yang hidup sekarang ini yang percaya kepadanya adalah murid-murid-Nya. Yang luar biasanya adalah Tuhan Allah Pencipta mau merendahkan diri. Dia mau menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan Ia menyebut kita sebagai sahabat-Nya. Ia tidak menyebut kita hamba, tapi sahabat. Sungguh luar biasa, saudara. Berbeda dengan kebiasaan banyak orang ketika sudah meraih satu posisi jabatan yang tinggi, seringkali merendahkan orang lain, meremehkan orang yang punya jabatan rendah, meremehkan orang-orang yang pinggiran, yang kelihatan tidak punya status secara ekonomi. Kita semua punya kecenderungan seperti itu, saudara. Cenderung merendahkan orang lain. Tapi kasih Tuhan tidak demikian. Kasih Tuhan menyetarakan diri dengan orang lain, mengangkat orang lain. Biarlah kasih seperti ini yang kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak merendahkan, tapi menghargai orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara adalah pemimpin perusahaan, terhadap bawahan, terhadap karyawan. Janganlah bersikap tinggi hati, tapi miliki kerendahan hati dan wujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarlah kasih Kristus itu nyata, menerangi orang-orang di sekitar kita. Hal yang kelima yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini adalah bahwa kasih membuat kita berbuah. Di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Hidup dalam kasih Tuhan membuat kita berbuah-buah secara roh. Kita tidak menjadi ibarat seperti pohon yang tidak berbuah. Bayangkan saudara, kalau seorang petani menanam sebuah pohon atau tanaman, dan selama bertahun-tahun tanaman atau pohon itu tidak berbuah, maka pohon itu sia-sia, tidak ada gunanya. Pasti akan ditebang dan digantikan dengan bibit tanaman atau pohon yang lain. Demikianlah kita, saudara. Kasih Tuhan akan membuat kita berbuah-buah. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, di situ dikatakan kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan berproses. Ada muncul buah-buah dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang sabar. Kalau dulu tidak sabaran, pemarah, maunya menang sendiri. Tapi setelah hidup dalam kasih Tuhan, kita jadi sabar, jadi peramah, dan mengutamakan orang lain. Tuhan mau kita berbuah, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, yang tidak ada gunanya sama sekali. Tapi mari saudara, seiring dengan waktu, pengikut sertaan kita atau pengiringan kita akan Tuhan, kita semakin berbuah di dalam Dia. Dan buah-buah itu nyata dalam sikap kita setiap hari. Orang-orang dapat melihat wujud dari buah kasih itu dalam tindakan kita. Yang keenam, saudara, hidup dalam kasih membuat doa kita dijawab Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kasih, kemudian nampak buah-buahnya dalam hidup kita setiap hari, ada satu jaminan yang Tuhan nyatakan di sini, yaitu bahwa apa yang kita minta dan doakan kepada Tuhan, itu akan diberikan kepada kita. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, maka doa kita pasti selaras dan berkenan kepadanya. Kasih Tuhan membuat kita tidak hidup menuruti keinginan kita sendiri, tapi hidup dalam kasih Tuhan membuat kita mengerti akan kehendak-Nya, dan apa yang kita minta dan doakan dikabulkan oleh Tuhan. Berbeda kalau kita tidak hidup dalam kasih Tuhan. Doa-doa kita bisa terhalang, saudara. Perhatikan di 1 Petrus 3 ayat 7. Di situ ada nasihat agar suami hidup bijaksana dengan istrinya. Jangan sampai ada konflik, ada pertengkaran, tidak hidup dalam kasih. Supaya apa, saudara? Supaya doanya tidak terhalang. Dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, di situ dikatakan juga tentang penghalang doa, yaitu dosa. Yang menjadi penghalang akan doamu adalah dosamu. Kalau kita hidup dalam kasih, itu berarti kita hidup dalam kebenarannya. Kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari kebenarannya. Dan ini berarti bahwa kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, maka kita tidak mungkin hidup dalam dosa. Dan karena kita tidak hidup dalam dosa, doa-doa kita pasti dijawab Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengerti prinsip-prinsip dalam mengasihi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Mengasihi adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih memampukan kita untuk mengampuni dan mendoakan orang yang memusuhi kita. Kasih menolong kita untuk bersikap yang benar dalam situasi yang salah. Kasih memampukan kita untuk menjadi berbeda. Kalau orang lain membenci, maka kita mengasihi. Kalau kita juga membenci, maka itu akan membuat kita jadi sama dengan orang yang membenci kita. Kasih yang kita miliki standarnya bukan dari dunia ini, saudara, tapi dari sorga. Kasih dari sorga itu mulia, luhur, agung. Tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Dan kasih sorgawi itu tidak ada yang melarang, saudara. Tidak ada satupun hukum yang bertentangan dengan kasih. Kasih memampukan kita untuk bersuka cita. Kasih tidak akan membuat kita bersedih, berduka, tapi selalu berbahagia di dalam Tuhan. Kasih menang atas dosa dan kebencian. Kalau kita hidup dalam kasih, maka kita perlu sadari bahwa itu sebenarnya menolong diri kita sendiri, memampukan kita untuk bertumbuh, berkembang, berbuah bagi Tuhan. Sadari, saudara, bahwa kasih tidak akan membuat kita rugi, tapi kita justru beruntung karena kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari miliki kasih, saudara, sebab kasih adalah hal yang utama yang perlu ada dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, sebagai bagian yang terakhir dari khotbah pada saat hari ini, mari kita mengasihi dengan kasih Kristus. Mulailah itu dari keluarga kita. Pribadi-pribadi yang harus menjadi yang pertama yang menikmati kasih dari kita adalah
keluarga kita masing-masing, yaitu pasangan kita, suami atau istri, anak, orang tua, atau kakak dan adik kita. Mari mulai ini saudara, di dalam lingkungan terkecil kita. Kemudian tunjukkanlah kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat, gereja, lingkungan di mana kita berada. Selanjutnya mari kita kasihi bangsa kita sendiri, bangsa di mana kita tinggal. Jangan bicara buruk tentang bangsa kita. Doakanlah dan berkati. Kalau kita jadi warga negara di bangsa ini, maka jangan kita beda-bedakan saudara. Tidak ada Hwana dan Cungkoren, tidak ada Tenlang dan orang yang bukan Tenlang, tidak ada Tionghoa dan non-Tionghoa, tidak ada pribumi dan non-pribumi. Semua kita sama, sebangsa dan setanah air. Karena itu mari kita berbicara yang baik tentang bangsa kita. Selanjutnya adalah mari kita kasihi bangsa-bangsa lain. Kadang-kadang saudara ada orang yang membenci orang yang berbeda warna kulit. Kita sering punya prejudis, punya prasangka terhadap orang-orang dari suku bangsa yang berbeda. Padahal kita hendaknya tidak boleh berbuat demikian. Setiap orang di muka bumi ini, apapun kebangsaannya, apapun suku dan rasnya, apapun bahasanya, semuanya adalah ciptaan Tuhan dan sama-sama memiliki harkat dan martabat. Karena itu jangan kita mendiskriminasi dan membeda-bedakan. Jangan membenci, tapi mari mengasihi. Dan yang terakhir saudara, kasihilah musuh kita. Orang-orang yang membenci kita, yang tidak suka sama kita, mari kita kasihi mereka. Musuh adalah berkat tersembunyi untuk membuat kita naik level dalam kehidupan ini. Perintah Tuhan bagi kita agar kita mengasihi mereka dan berbuat baik kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, mari kita praktekkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita, yaitu agar kita hidup saling mengasihi, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mengasihi sesama kami, saling mengasihi satu sama lain, mulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan gereja, lingkungan kerja kami, di lingkungan bangsa kami, dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain, dan juga mengasihi musuh kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan karena itu mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan. Mari kita berdoa. Kuduskanlah kami ya Tuhan di hadapan-Mu, layakkan kami, ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu terhadap sesama kami, terhadap orang-orang di sekitar kami, dan amat terlebih terhadap Tuhan. Ampunilah dan kuduskanlah kami, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 dan sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti perjamuan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menebus kami, Engkau membayar kami dengan harga yang lunas, dan Engkau membeli kami bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah-Mu yang mahal, darah-Mu yang kudus dan suci. Kami bersyukur, berterima kasih. Oleh karena pengorbanan-Mu ya Tuhan, kami ditebus, diselamatkan, dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup taat, setia, dan senantiasa mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan melalui karya pengorbanan-Mu. Tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah, menjadi perjanjian baru yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari saat ini kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan berdoa syafaat untuk setiap apa yang menjadi pergumulan, keperluan kita masing-masing. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kerinduan kami Tuhan, dan kami percaya juga adalah kerinduan-Mu. Engkau lebih rindu agar bangsa kami ini diselamatkan. Karena itu ya Tuhan, doa kami, lawatlah bangsa kami. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang di bangsa kami memiliki pengenalan akan Engkau, terbuka mata rohaninya, dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Berkati pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati dan berikan roh yang takut akan Tuhan, agar setiap mereka yang memegang kekuasaan dan kebijakan mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan ya Tuhan. Berikanlah kedamaian antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Biarlah juga Tuhan Engkau melawat, mengurapi, mencurahkan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap dari kami yang sedang ada dalam pergumulan, persoalan, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan,
studi, masalah kesehatan, dan berbagai masalah lainnya. Agar Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kelepasan dan kemenangan yang Tuhan kerjakan. Mujizat Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Sehingga kami mengalami kemenangan, kami alami jalan keluar dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kami serahkan segala rencana-rencana dan kegiatan kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, agar Tuhan memberkati, menolong, dan menyertai kami, sehingga semua yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita pada hari Minggu ini sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan tidak selesai sampai di sini, tapi terus berjalan setiap hari. Kita persembahkan tubuh kita dan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Perlindungan dan penyertaan-Nya sempurna, kini dan seterusnya. Haleluya.